Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dila Rahayu, NIM 19042051 dari jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan terkait dengan materi yakni uji TUE ANOVA dengan SPSS. Sebelumnya, konsep dasar dari uji TUE ANOVA. Uji TUE ANOVA disebut juga dengan uji ANOVA dua arah atau faktor. Uji TUE ANOVA bertujuan untuk membandingkan perbedaan rata-rata antara kelompok yang telah dibagi pada dua variabel faktor. Kemudian persyaratan penggunaan uji TUE ANOVA yang pertama, sampel berasal dari kelompok yang independen. Kedua, variabel faktor adalah data non-metrik, data kategorikal. Ketiga, variabel dependen adalah data berskala kuantitatif, interval atau rasio. Kemudian nilai residual standar berdistribusi normal. Dan yang terakhir yakni varian antar kelompok haruslah homogen. Selanjutnya contoh kasus yang saya ambil di sini yakni terkait dengan seorang peneliti ingin mengetahui apakah terdapat perbedaan hasil belajar matematika siswa SMP berdasarkan jenjang pendidikan terakhir orang tua dan jenis kelamin siswa tersebut. Yakni faktor jenjang pendidikan terakhir orang tua terdiri dari 3 taraf, yaitu SMP, SLTA, dan perguruan tinggi atau PT. Kemudian faktor jenis kelamin terdiri dari 2 taraf, yakni laki-laki dan juga perempuan. Selanjutnya, dari contoh kasus ini kita akan membuat tabel datanya seperti yang telah saya tampilkan di layar, yakni terkait dengan hasil belajar matematika siswa SMP, dibuat jenjang pendidikannya yakni SMP, SLTA, dan juga PT. Kemudian juga dibuat kode jenjang pendidikannya SMP yaitu dengan kode 1, SLTA 2, dan perguruan tinggi 3. Dan selanjutnya juga diberi kode untuk jenis kelaminnya yakni laki-laki 1, baik itu SMP, SLTA, dan PT, dan perempuan 2, baik itu SMP, SLTA, dan juga PT. Nah, selanjutnya nanti kita akan meneliti tentang yang pertama, apakah ada perbedaan hasil belajar matematika siswa berdasarkan jenjang pendidikan terakhir orang tua. Dan yang kedua, apakah ada perbedaan hasil belajar matematika siswa berdasarkan jenis kelamin siswa. Dan yang ketiga, apakah ada interaksi jenjang pendidikan terakhir orang tua dengan jenis kelamin siswa dalam menentukan hasil belajar matematika siswa. Selanjutnya, setelah kita siapkan data tadi, kemudian langkah-langkah untuk uji TUE ANOVA yang pertama adalah melakukan uji normalitas nilai residual standar, dan yang kedua adalah melakukan uji homogenitas dan uji TUE ANOVA. Adapun dasar pengambilan keputusan uji normalitas yang pertama, jika nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05, maka nilai residual standar adalah normal. Yang kedua, jika nilai signifikansinya lebih kecil dari 0,05, maka nilai residual standar tidak normal. Kemudian selanjutnya kita masuk pada aplikasi SPSS itu sendiri. Kita ambil yang variable view-nya dan tulis di bagian name-nya adalah hasil. Dan yang keduanya adalah pendidikan. Yang ketiga adalah kelamin. Nah, pada bagian desimalnya kita tulis 0 semuanya. Yang kelamin juga 0. Kemudian selanjutnya labelnya ditulis hasil, itu hasil belajar matematika. Pendidikan, jenjang pendidikan terakhir ortu. Jenjang pendidikan terakhir. Dan yang kelamin adalah jenis kelamin. Kemudian selanjutnya yang value pada kita tulis pada bagian pendidikan. Value yang pertama yaitu
labelnya adalah SMP. Kita add, kemudian value yang kedua SLTA, di add juga, kemudian value yang ketiga adalah perguruan tinggi atau PT. Nah, kita okekan, kemudian pada bagian kelamin juga ditulis value-nya. Value yang pertama yakni laki-laki. Value yang kedua perempuan. Kita add dan kita oke. Kemudian kita masuk kepada data yang ada di Microsoft Excel, yakni kita copy data yang hasil belajar matematika siswa SMP, mulai dari yang SMP, kita copy ke SPSS yang bagian data view-nya, yang di bagian hasil, yang SLTA, juga kita copy, dan kita letakkan di bawah yang SMP. Kemudian yang perguruan tinggi juga seperti itu. Kita pastikan di sini. Nah, selanjutnya kita copy yang kode jenjang pendidikan ke bagian pendidikan. Untuk yang SLTA juga seperti itu. Untuk yang perguruan tinggi sama, di copy, kemudian dipastikan ke SPSS. Dan untuk kode jenis kelaminnya, juga lakukan hal yang sama. Kita kopikan ke bagian yang kelamin. SLTA. Kita copy dan paste di sini. Yang perguruan tinggi juga sama. Pastikan SPSS. Nah, sudah kita entrikan semua data yang ada di Excel tadi, kemudian kita klik Analyze. Dan kita klik yang General Linear Model, ambil yang Univariate. Yang di bagian dependennya kita masukkan hasil belajar matematika. Dan di bagian fixed vectornya kita masukkan yang jenjang pendidikan dan juga jenis kelamin. Nah, selanjutnya kita klik Save. Kemudian kita centang pada bagian standar Z. Kemudian continue. Kemudian kita klik OK. Nah, inilah hasil dari analisis yang telah kita lakukan. Kemudian kita kembali ke SPSS-nya. Baiklah, selanjutnya kita klik Analyze, kemudian Descriptive Statistic, kemudian kita ambil yang bagian Explore-nya. Kita pindahkan yang
di bagian dependent list-nya yaitu standar residual. Kemudian kita klik plots dan centangkan normality plot with test. Dan continue, dan OK. Dan inilah hasil dari analisis yang baru saja kita lakukan. Dan kita kembali lagi ke SPSS-nya untuk melakukan uji homogenitas dan one way. Yakni kita klik analyze kembali. Kemudian kita klik general linear model. Kemudian univariate. Kemudian kita klik save. Dan kita hilangkan standar dz-nya. Kemudian continue, kita klik EMINS, kita pindahkan pendidikan ke di bagian display sebelah kanannya, kelamin juga dipindahkan, pendidikan juga dipindahkan, kemudian klik continue. Kemudian kita ambil lagi yang bagian option, kita klik descriptive statistic dan juga homogeneity test. Kemudian continue. Kemudian selanjutnya kita klik OK. Dan inilah hasil dari uji two-way ANOVA SPSS. Dengan menggunakan SPSS, maaf. Ini dia hasilnya. Kemudian selanjutnya kita ketahui bahwasanya output yang pertama between subject faktornya dalam output ini tampak untuk variabel jenjang pendidikan terakhir orang tua terdapat 3 level kategori, sedangkan variabel jenis kelamin terdapat 2 level kategori. Bentar. Nah, kemudian output yang keduanya, descriptive statistic. Dari output ini kita bisa melihat nilai rata-rata atau mean hasil belajar matematika berdasarkan jenjang pendidikan terakhir orang tua dan jenis kelamin siswa. Sebagai contohnya, yang pertama nilai rata-rata hasil belajar matematika siswa laki-laki yang jenjang pendidikan terakhir orang tuanya SMP adalah sebesar 58,57. Kemudian sedangkan nilai rata-rata hasil belajar matematika siswa perempuan yang jenjang pendidikan terakhir orang tuanya SMP adalah sebesar 61,42. Selanjutnya output yang ketiga yakni uji homogenitas. Berdasarkan output SPSS yang telah kita lihat tadi atau kita peroleh bahwa nilai signifikansinya sebesar 0,748. Karena nilai signifikansi 0,748 lebih besar dari 0,05, maka dapat kita simpulkan bahwasanya variabel hasil belajar matematika adalah homogen, sehingga asumsi homogenitas dalam uji two-way ANOVA terpenuhi. Kemudian output yang keempat, test of between subject effect adalah output untuk uji hipotesis penelitian ini menjawab rumusan masalah. Yang pertama, dasar pengambilan keputusan dalam uji two-way ANOVA, yakni jika nilai signifikansi lebih besar, maksudnya lebih kecil dari 0,05, maka ada perbedaan hasil belajar matematika siswa berdasarkan variabel faktor. Namun, jika nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05, maka tidak ada perbedaan hasil belajar matematika siswa berdasarkan variabel faktor. Selanjutnya, kesimpulan yang pertama diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan hasil belajar matematika siswa berdasarkan jenjang pendidikan terakhir orang tua. Yang kedua, diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,685, lebih besar daripada 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan hasil belajar matematika siswa berdasarkan jenis kelamin siswa. Dan yang ketiga, diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,490, lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada interaksi jenjang pendidikan terakhir orang tua dengan jenis kelamin siswa dalam menentukan hasil belajar matematika siswa. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan terkait dengan uji two-way ANOVA dengan menggunakan SPSS pada kesempatan kali ini. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.